Hai Sobat EJW, perkenalkan nama saya Anggara Trisna Nugraha, salah satu dosen di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, home base di Teknik Kelistrikan Kapal di Diploma 4. Nah, pada kali ini saya akan menceritakan tentang energi baru terbarukan, yang mana energi baru terbarukan adalah suatu topik yang sangat menarik di era sekarang. Kita tahu bahwa energi listrik masih menggunakan fosil dan kita tahu bahwa semakin berkembangnya penelitian maupun pendidikan, kita akan beralih ke energi baru terbarukan. Salah satunya kita bisa memanfaatkan energi baru terbarukan yaitu energi matahari, energi air, energi dari angin. Ketika kita menggunakan energi baru terbarukan yaitu menggunakan cahaya matahari, kita bisa terbantukan oleh alat ataupun komponen yaitu fotovoltaik, yang mana terbuat dari membran yang dia akan berfungsi untuk menangkap sinar matahari yang dikonversikan ke energi listrik. Kemudian energi baru terbarukan dalam kondisi menggunakan energi angin, yaitu kita bisa menggunakan turbin. Turbin di sini kita bisa menggunakan model horizontal maupun vertikal. Horizontal kita bisa menggunakan blade yang dimana modelnya bisa terbuat dari model baling-baling yang ada di pesawat, ataupun kita bisa melihat dari kondisi seperti baling-baling pada kipas angin. Nah, model dari baling-baling yang digunakan bisa menggunakan triple, hexa, atau okta. Kemudian model yang lain, selain kita menggunakan tipe horizontal, kita bisa menggunakan model vertikal. Pada umumnya, kondisi turbin vertikal pada turbin angin bisa disebut dengan vertikal Savonius. Kelebihan dari turbin vertikal Savonius ini adalah turbin ini dapat menangkap angin dari segala arah, meskipun anginnya dengan skala kecepatan yang sangat rendah, maka turbin itu tetap masih bisa bergerak dan dapat mengisi daya berupa listrik yang telah dikonversikan. Kemudian energi baru terbarukan menggunakan energi pada air. Ketika kita menggunakan energi pada air, kita bisa menggunakan dengan turbin vertikal Savonius. Dengan menggunakan vertikal Savonius, kita bisa memanfaatkan arus bawah air ataupun arus dari dangkal air, maka meskipun arah arus pada air itu lemah atau sedikit, turbin akan tetap berputar dan mengisi daya pada beban. Nah, dari tadi saya mengucapkan kata konversi. Konversi di sini kita tahu bahwa ada 4 macam, di mana konversi ini sangat penting bagi topik EBT. Konversi di sini memiliki 4 macam tipe, yaitu ada AC ke AC, DC ke AC, AC ke DC, DC ke DC. Nah, kali ini yang akan saya terangkan adalah tentang konversi DC ke DC atau konverter DC to DC. Konverter DC to DC di sini memiliki macam yaitu buck atau buck converter atau jenis topologi buck, kemudian topologi bus atau bisa disebut dengan konverter bus, dan yang terakhir adalah topologi buck bus. Ketiga topologi ini adalah topologi dasar pada model konverter DC to DC. Nah, untuk dapat mengetahui kondisi karakteristik tiap-tiap topologi yang digunakan, yaitu buck bus maupun buck bus, maka teman-teman mohon dipersiapkan simulasi menggunakan program PSIM. Kenapa pakai PSIM? Karena akan mempermudah kita untuk menganalisa output dari luaran konverter itu sendiri. Baik, berikutnya kita simak video tutorial pembuatan simulasi buck converter.
Oke, ketika sudah melakukan percobaan seperti ini, maka kalian akan dapat mengetahui bahwa buck converter ini bertujuan untuk mengkondisikan suatu input dari sumber, yaitu energi baru terbarukan, entah angin, air, apapun cahaya. Ketika input itu bernilai lebih dari kondisi yang diinginkan, yang dimana outputnya juga akan menghasilkan lebih dari yang kita inginkan, maka konverter buck akan bekerja dan menurunkan kondisi tegangan pada output yang dihasilkan. Inti dari pengerjaan simulasi buck converter. Berikutnya adalah tentang boost converter. Silakan melakukan pengujian atau simulasi pada PSIM terkait boost converter.
Sudah dilakukan Sobat OCW? Jika sudah dilakukan, maka dapat kita lihat hasil simulasinya. Kalau kalian lihat, hasil dari respon yang didapatkan adalah bahwa sinyal yang didapatkan ketika input dari EBT yang dihasilkan, baik dari angin, air, maupun cahaya yang masuk ke konverter, akan dikonversikan menggunakan boost converter jika output yang dihasilkan itu kurang dari output yang kita inginkan. Jika terjadi pengurangan, maka konverter yang bertugas untuk mengkonversi tersebut, yaitu boost converter, akan menaikkan tegangan sesuai yang kita inginkan. Berikutnya adalah topologi buck boost converter. Topologi buck boost converter ini adalah penggabungan buck maupun boost di dalam satu komponen. Sehingga konsep yang didapatkan adalah harusnya sinyal yang didapatkan akan berfungsi ketika di kondisi yang berbeda. Sebelum kita mengetahui hasilnya, maka kalian wajib melakukan simulasi yang ada di tutorial berikut.
Nah, sobat OCW, kalau kita lihat dari hasil yang kita sudah lakukan, yaitu tentang buck boost converter, hasil sinyal yang didapatkan akan berbeda. Kenapa berbeda? Karena tergantung pada sinyal dari output yang dihasilkan. Jika output yang dihasilkan berupa kurang dari yang kita inginkan, dalam artian tegangannya kurang dari yang kita inginkan, maka boost converter akan bekerja. Boost converter akan menaikkan dan berusaha mencapai set point yang kita inginkan dan sesuai yang kita inginkan. Dari simulasi ini, harapan kami Anda dapat belajar dan mengetahui apa itu DC-DC converter. Nah, untuk dapat mengembangkan ide kreatif berikutnya, penelitian-penelitian dapat diakses pada laman-laman yang ada di PPNS, terutama di prodi kami, di Teknik Listrikan Kapal. Kemudian pembahasan juga bisa dikembangkan kaitannya tentang DC-DC converter maupun DC-AC, ataupun AC-DC maupun AC-to-AC. Dan penelitian kami juga sekarang berkembang di ranah bidireksional. Oke, ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Salam sahabat OCW, sehat selalu dan sampai jumpa.